Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan santri ustadzah yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar fikih kembali bersama ustadzah. Kita akan belajar tentang tata cara sholat orang yang sedang sakit. Nah, anak-anak, ada yang tahu tata cara sholat orang yang sedang sakit? Dengarkan baik-baik ya penjelasan dari ustadzah. Nah, anak-anak, sholat wajib dilakukan secara sempurna, kecuali jika kita dalam kondisi sakit. Nah, bolehkah sholat sambil duduk? Sholat yang sifatnya wajib harus dilakukan secara sempurna, yaitu dengan cara berdiri. Namun, jika tidak mampu karena sakit, seseorang mendapatkan keringanan untuk sholat dengan cara duduk. Allah sudah memberikan kita banyak kemudahan anak-anak. Kita jangan sampai meninggalkan sholat fardu, karena Allah sudah memberi kemudahan. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka bisa kita laksanakan dengan cara duduk. Selanjutnya, orang yang sakit wajib melaksanakan sholat fardu dengan berdiri, sekalipun bersandar ke dinding. Jadi ketika kita sakit dan merasa tidak kuat untuk menjalankan sholat dengan berdiri, maka kita usaha dulu ya anak-anak untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri walaupun dengan bersandar ke dinding. Nah, jika kita sudah tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka kita bisa menjalankan sholat dengan cara duduk sebagai ganti berdiri dan ruku. Nah, ada yang tahu anak-anak bagaimana tata cara sholat orang yang sedang sakit? Tata cara sholat orang yang sedang sakit yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, bacaannya sama seperti sholat biasanya, yaitu Allahu Akbar. Selanjutnya, kalian sedekap dan posisi sedekap sambil duduk. Kemudian jangan lupa membaca surat. Setelah selesai membaca surat, bisa langsung ruku. Dan ketika ruku badannya condong sedikit dan tangan berada di lutut. Tata cara sholat yang selanjutnya adalah iktidal. Jadi setelah ruku bisa langsung iktidal. Dan ketika iktidal kembali ke posisi semula. Kemudian sujud. Dan ketika sujud dibuat lebih rendah dibandingkan ruku. Jadi ketika anak-anak sujud itu harus lebih rendah dibandingkan ruku. Duduk di antara dua sujud kembali ke posisi semula. Dan ketika tasyahud sama seperti posisi ketika berdiri. Ustadzah punya contoh tata cara orang yang sedang sakit. Lihat baik-baik ya anak-anak. Yang kalian lihat ini adalah orang yang sedang sakit di rumah sakit. Dan dia tidak bisa sholat dengan berdiri. Maka menjalankan sholat dengan cara duduk. Nah, ketika sujud diusahakan lebih rendah daripada ruku. Nah, anak-anak yang harus anak-anak ketahui, sholatnya orang yang sakit itu rokaatnya sama dengan sholatnya orang yang mukim. Misalkan sholat subuh 2 rokaat, ketika sakit anak-anak tetap harus menjalankan sebanyak 2 rokaat. Jika tidak sanggup sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring.
dan posisi badan menghadap kiblat. Jadi, walaupun kita sholat sambil berbaring, kita usahakan posisi badan tetap menghadap ke arah kiblat. Ketika posisi badan menghadap kiblat serta bertumpu pada sisi kanan badan, jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, boleh menghadap ke mana saja. Selanjutnya, jika tidak sanggup sholat sambil berbaring, maka boleh sholat sambil terlentang. Ketika sholat sambil terlentang, kedua kaki menghadap kiblat. Jika tidak bisa menghadapkan kedua kakinya ke kiblat, boleh sholat menghadap ke mana saja. Tapi kita usahakan untuk menghadap kiblat terlebih dahulu ya anak-anak. Orang sakit tetap wajib melaksanakan ruku dan sujud. Jika tidak sanggup, diganti dengan membungkukkan badan untuk ruku dan sujud. Dan posisi sujud lebih rendah daripada ruku. Jika sanggup ruku saja dan tidak sanggup sujud, maka boleh ruku saja dan menundukkan kepala saat sujud. Demikian pula sebaliknya. Jika sanggup sujud saja dan tidak sanggup ruku, maka boleh sujud saja dan ketika ruku menundukkan kepala. Jika tidak sanggup dengan menundukkan kepala ketika ruku dan sujud, cukup dengan isyarat mata, dengan memejamkan mata sedikit ketika ruku dan dengan memejamkan mata lebih kuat ketika sujud. Dan jika tidak sanggup juga sholat dengan menggerakkan kepala dan isyarat mata, hendaklah sholat dengan hatinya, yaitu kita berniat untuk ruku, sujud, dan berdiri serta duduk. Dan masing-masing orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Dan yang terpenting anak-anak, kita jangan sampai meninggalkan sholat fardu dalam kondisi apapun. Karena Allah sudah memberikan kita banyak kemudahan. Alhamdulillah kita sudah belajar tata cara sholat orang yang sakit. Semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum anak solih dan solihah ustadzah. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.